Kalau kita mau build PC, pilihannya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, kita bisa rakit sendiri. Yang kedua, kita beli rakitan buatan toko. Dan yang ketiga, kita beli PC pre-built yang sudah disediakan oleh brand. Dulu rakit sendiri dirasa paling worth it karena kita bisa pilih sendiri komponen-komponennya sehingga kita bisa dapat harga yang sehemat-hematnya. Tapi di zaman sekarang di mana harga VGA lagi menggila, ternyata PC pre-built yang sudah disediakan oleh brand itu jadi lebih menarik. Bahkan zaman awal-awal dulu VGA langka, PC rakitan build up kayak gini tuh jadi inceran loh. Para scalper atau miner itu sengaja ngincar GPU-nya doang, terus part lainnya bisa dijual-jualin. Nah sekarang kita bakal bahas PC pre-built Sultan yang estetik seharga 76 juta yaitu HP Omen 45L. HP Omen 45L ini punya casing yang cukup unik dari sisi desain. Mungkin desain yang unik inilah yang menjadi nilai jual utama dari gaming desktop ini. Pertama untuk dimensinya, secara ukuran casing ini lebih tinggi dibandingkan casing mid tower lain pada umumnya. Dan setelah kita lihat-lihat kenapa lebih tinggi, ternyata casing ini menggunakan skema airflow dual chamber. Casing ini memisahkan ruang antara water cooling dengan komponen lainnya, jadi pasokan udara intake untuk water cooling ini berasal dari udara segar yang berada di luar casing. Berbeda dengan casing lain yang pada umumnya intake udaranya itu berasal dari dalam. Skema pendinginan dual chamber ini disebut HP dengan istilah cryo chamber, di mana motherboardnya itu didinginkan oleh 3 fan yang ada di depan dan dikeluarkan oleh 1 fan yang ada di belakang, dan untuk CPU-nya khusus didinginkan oleh water cooling yang ada di atas radiatornya. Lanjut ke list komponen yang digunakan, HP Omen 45L ini sudah dibekali dengan Intel Core i9 12900K, all-in-one liquid cooler berukuran 240mm, motherboard Z690M ATX, VGA RTX 3090, RAM HyperX Fury 64GB 4 keping, jadi satu kepingnya itu adalah 16GB. Lalu untuk SSD-nya memakai 2 buah SSD NVMe 2TB atau totalnya itu 4TB. Tentunya ini sudah PCIe Gen 4. Dan untuk PSU-nya bisa kita lihat HP Omen 45L ini menggunakan PSU dari Cooler Master 800W dengan sertifikat 80+ E-Gold. Gaming desktop mentok kanan ini sendiri dibanderol di harga 76 juta. Di harga segini kita udah dapat Windows 11 original, dapat Office Home and Student, beberapa software pendukung yang praktis dari HP, dan kita juga dapat garansi 1 pintu untuk semua komponennya. Dengan harga 76 juta menurut kita sih udah cukup bersaing lah, karena kalau kita rakit sendiri, VGA RTX 3090-nya aja mungkin udah di atas 40 juta sendiri. Bicara tentang PC pre-built, tentu erat kaitannya dengan upgradability. Walau di spek yang udah dewa ini seharusnya sih udah nggak perlu lagi yang mesti di-upgrade. Untuk akses bagian internalnya kita hanya perlu untuk tekan tombol internal akses yang ada di atas ini aja, dan side covernya bakal pop out dengan sendirinya dilengkapi dengan penahan agar lebih aman. Yang pertama kita bisa upgrade ada di cryo chamber-nya ini, yang sebenarnya bodinya bisa dipasang cooling sampai 360mm. Tapi kita sendiri belum tahu apakah kalau misalnya beli Omen 45L ini bisa memilih antara 240mm atau 360mm, atau mungkin nanti bisa upgrade di HP Service Center-nya, kita juga masih belum tahu. Lalu untuk storage-nya tersedia 2 buah hard disk tray 3,5 inch di bagian belakang dan 2 buah SSD tray 2,5 inch yang semuanya masih kosong. Tentu slot SATA-nya juga ada 4 sesuai dengan opsi upgrade-nya. HP juga sudah nyediain 1 kabel SATA ekstra dan powernya jadi tinggal kita colok aja. Terus apalagi ya? Oh ya, palingan sih RAM yang bisa di-upgrade ke 128GB, tapi ya 64GB RAM ini sebenarnya udah overkill banget sih. Buat maintenance-nya juga gampang, contohnya adalah front panel-nya ini bisa dicopot hanya dengan release button ini aja, dan juga dust filter fan depannya itu gampang banget buat dicopot pasang karena menggunakan skema magnetik. Selain dari bagian hardware, software dari HP juga menurut kita itu friendly banget buat user.
Di BIOS, UI-nya itu di custom oleh Omen sama seperti laptopnya juga. Ini tampilannya jujur keren dan simple, tapi di BIOS ini nggak banyak kustomisasinya. Kita nggak bisa ganti frekuensi RAM atau timingnya, dan juga nggak bisa OC CPU-nya. Paling hanya melihat sistem informasi dan settingan standar aja. Kalian tahu kenapa? Karena settingan seperti overclocking CPU, RAM profile, dan lain-lain itu sudah di dalam Omen Gaming Hub. Yap, HP lagi-lagi mengintegrasikan Intel XTU ke dalam Omen Gaming Hub-nya, di mana kita bisa setting core ratio dan lain-lain. Selain itu ada pula memory profile yang dimana di sini ada dua pilihan antara 3200 dan 3733. Dua profil ini sama-sama punya timing di CL22, dan selain teknis-teknis tersebut, Omen Gaming Hub juga bisa dipakai buat ngatur RGB individual yang ada di PC-nya. Yang pertama ada di fan depannya yang RGB ini, lalu logo depan, dan juga yang ketiga ada di LED strip di dalam casing. Kalau kalian punya komponen Omen yang lain, kalian bisa atur di software ini aja. Jujur sih, software ini bisa mempermudah user untuk OC prosesor dan RAM karena nggak harus lewat BIOS, walaupun memang kustomisasinya itu nggak sebanyak kalau lewat BIOS. Pertama, kita coba cek performa Core i9 12900K melalui Cinebench dulu. Di Cinebench R15 skornya tentu ini tinggi banget karena memang Core i9 12900K ini adalah CPU consumer terkencang, dan di Cinebench R20 skor multicore-nya itu mencapai 10.277 poin, sedangkan skor single core-nya mencapai 729 poin. Skor segini cukup terbilang normal untuk sebuah Core i9 12900K. Namun pas kita jalanin Cinebench R20 10 kali berturut-turut, skor multicore-nya ini cenderung nggak terlalu konsisten, walaupun hanya sesekali aja menyentuh 9.700-an poin dan 9.900-an poin. Ini disebabkan clock speed dari CPU ini saat dibawa berat banget, clock speed-nya bisa throttle karena suhu yang hangat. Nanti akan kita bahas throttle ini di bagian heat management. Sebelum kita masuk ke pengujian game, di sini gue mau kasih lihat dulu kecepatan atau boost clock dari RTX 3090-nya. Di game Red Dead Redemption 2 kita bisa lihat kalau boost clock-nya ada di kisaran 1780 sampai 1815 MHz. Mirip loh dengan performanya RTX 3090 versi Founders Edition. Di gaming testnya kita di sini nggak terlalu banyak ngetes, hanya beberapa game AAA aja, dan itu pun masih di resolusi Full HD walaupun semuanya sudah settingan ultra. Terlihat di sini mau game enteng ataupun game berat seperti Red Dead Redemption 2 ataupun Far Cry 6, komputer ini sudah bisa running game-game tersebut di ratusan FPS. Dan juga kalau misalnya mau diangkat resolusinya ke 2K pun kita yakin sih pasti yang namanya 100 FPS masih nyampe lah. Tapi kalau misalnya mau dipakai untuk main game e-sport seperti Valorant, komputer ini juga sudah bisa ngerunning game tersebut di 288 FPS, alias kalau misalnya mau menggunakan monitor 240Hz seperti yang kita gunakan sekarang, itu juga sudah bisa. Sebagai tambahan, kita juga nyoba untuk ngerender video 4K berdurasi 5 menit menggunakan komputer ini, dan ternyata hasilnya hanya membutuhkan waktu 1 menit 26 detik aja. Pada saat gaming, kita juga lihat kalau clock speed dari Core i9 12900K-nya, clock speed ini berjalan cukup normal mencapai 4,88 GHz all peak core dan dapat bertahan secara konsisten selama 40 menit kita main game RDR2 tanpa adanya throttling atau penurunan clock speed. Namun ketika kita pakai untuk rendering animasi yang berat di Blender, clock speed dari Core i9 12900K ini ternyata nggak terlalu konsisten. Speednya ini kadang turun sampai ke 4,6 GHz. Hal ini nampaknya bisa terjadi karena sistem pendinginan pada liquid coolingnya itu masih berukuran 240 mm. Buktinya suhu maksimum pada saat rendering ini bisa mencapai 100 derajat Celcius, walaupun average-nya hanya di 92 aja. Pengujian ini sendiri kita lakukan di suhu ruangan ber-AC 27 derajat Celcius, jadi ya ini cukup normal lah. Selain itu, kita juga sempat lihat suhu VRM-nya pada saat rendering selama 30 menit, HP ternyata menggunakan tambahan thermal pad di bagian belakang PCB Mobo-nya, dan pas kita ukur pakai termometer infrared, suhu maksimal VRM MOSFET-nya itu bisa mencapai 96 derajat Celcius. Suhu kesegini karena kita copot thermal pad-nya ya, kalau masih ketempel mungkin suhunya bisa sedikit lebih dingin.
Jadi, kalau melihat dari karakteristik clock speednya, sepertinya Omen 45L ini memang lebih difokuskan untuk main game karena pas kita tes game itu, suhu dan clock speednya berjalan normal. Tapi saat kita pakai rendering berat di Blender misalnya yang instruksi AVX-nya aktif, sistem pendinginnya menurut kita masih kurang memadai. Tapi masalah thermal ini bukan berarti nggak bisa diperbaikin karena menurut kita akarnya ada di all-in-one liquid coolernya. All-in-one yang dipakai ini menurut kita terlalu low profile untuk ditandem sama prosesor sekelas Intel Core i9 12900K di mana dia masih pakai ukuran 240 mm yang menurut kita sih sebaiknya pakai all-in-one 360 mm aja. Toh juga cryo chambernya masuk kok kalau misalnya mau dipakai 360 mm. Dan yang terakhir untuk power draw-nya PC ini menarik daya sekitar 600 watt saat full load. Jadi masih ada sekitar 150 watt lagi untuk upgrade karena amannya kita memberi 50 watt gap dengan daya maksimalnya. Jadi untuk sebuah PC pre-built dengan harga 76 juta, harganya ini kompetitif banget dengan apabila kita build PC sendiri tentunya. Ditambah dibanding dengan PC pre-built dari merek lain, Omen 45L adalah salah satu PC pre-built mentok kanan dengan estetika yang cantik, internal akses yang praktis, dan juga friendly dengan user awam karena Omen Gaming Hub yang tadi. Walaupun memang PC pre-built ini nggak luput dari kekurangan yaitu VRM dan all-in-one yang kurang dalam mengakomodir Core i9 tersebut. Semoga aja suhu yang tadi bisa jadi pembelajaran buat HP agar bisa tahu kalau Core i9 itu sebenarnya butuh VRM yang kenceng dan juga all-in-one 360 mm. Ya seperti kita juga yang baru tahu kalau ternyata Core i9 nggak bisa digabung dengan all-in-one 240 mm. Jadi ya paling itu aja pendapat kita tentang pre-build ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.